Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 171 bagian ke-3. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah. Maka cara bacanya huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Wala taqu. Berikutnya ada hukum mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya didahului baris dhammah. Maka huruf qaf kita panjangkan 2 harokat. Wala taqulu. Ini juga sama, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Wala taqulu salah. La mad tabi'i muqaddar, karena huruf lam berbaris fathah berdiri. Cara bacanya panjang lamnya 2 harokat. Salasah. Tak marbutah, harokatnya apapun jadi hak sukun kalau berhenti. Salasah. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa aqrab, karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Maka cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai bunyi dengung. Nah, karena taknya ini makhrajnya dekat dengan nun, maka bunyi samar masih besar dibandingkan dengan dengungannya. Artinya dengungnya sedikit, suara yang masuk hidung sedikit. Jadi saat membunyikan nun, ujung lidah kita sudah siap-siap ke pangkal gigi seri atas, ke makhraj huruf ta. Belum nyentuh baru mau ya. Tahu. Di sini ada hukum mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya huruf H ini kita panjangkan 2 harokat saja. Intahu khay ada harfulin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lunakan atau kita lembutkan saja. Khairan. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena huruf ra ini berbaris di atas, yaitu barisnya fathah tanwin. Maka cara bacanya kita bunyikan dengan menebalkannya, pangkal lidah naikkan. Khairal. Kemudian ada hukum idgham bila gunnah, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf lam. Maka cara bacanya tanwinnya ini dileburkan atau dimasukkan ke lam, khairal, tanpa disertai dengungan. Jadi cukup kita tekan saja. Khairal lakum. Kemudian di atasnya ini ada tanda al-waqfu aula, tanda waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu artinya berhenti atau waqaf, aula utama. Jadi lebih baik atau lebih utama berhenti pada tanda waqaf ini. Inna. Ada hukum gunnah musyaddadah atau gunnah aja ya, atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah ya. Karena nunnya bertasydid, maka cara bacanya didengungkan. Jadi bunyi N tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Innama. Ma
ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada huruf alif sebelumnya berbaris fathah. Maka kita baca panjang 2 harokat jika berhenti. Innama. Nah, panjang 2 harokatnya hanya saat berhenti. Kalau wasol, madnya ini gugur, maknya pendekin. Innamallah. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun yang bertemu atau al-iltiqa syakinain. Huruf sukun pertama huruf madnya alif, huruf sukun kedua lam sukun. Kenapa lam sukun? Karena pada lam tasydid ada lam sukun dan lam fathahnya. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi mim gak punya alif kalau wasal, jadi pendek. Namanya takhalus bil hadfi. Innamallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya tebal. Innamallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka cara bacanya alif lam tidak kita baca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Innamallah. Allah matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang. Cara bacanya huruf lam ini panjang 2 harokat. Innamallahu ilah. La matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka cara bacanya panjang lamnya ini 2 harokat. Ilahu. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf waw, maka tanwinnya dileburkan atau dimasukkan ke waw disertai dengungan. Ilahu wa matobi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka cara bacanya waw ini panjang 2 harokat. Wahid. Jika berhenti di hid, di sini ada hukum qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya itu karena berhenti. Tadinya tanwin dhammah kalau berhenti jadi sukun, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang besar. Wahid. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yaitu berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu thalathah. Intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama tanda wakaf ini apa. Kemudian kalau menemukan tanda wakaf ini kita harus bagaimana? Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.